Nabi perintahkan ceraikan istrimu, yaitu Seperti halnya Nabi Ibrahim pada saat itu yang menyuruh ke anaknya agar mengganti tulak pintu. Apa itu tulak pintu harus diganti? Ternyata tulak pintu itu maksudnya adalah menceraikan istri. Kok istri dicerai? pada suaminya, sedangkan surga suami ada pada ibunya. Tapi kenapa terkadang para istri tidak memperlakukan ibu mertuanya dengan baik? Sedangkan kalian tahu, ibu mertuamu adalah surga bagi suamimu. Mari kita cermati tentang sorga dunia yang ada di Jakarta. Kalau Bapak Presiden Soeharto waktu masih berjaya, ternyata mereka itu memiliki pulau pribadi di Pulau Seribu dan tempatnya begitu indah sekali. Dilihat pemandangan-pemandangan laut, kemudian pulau-pulaunya memang kecil-kecil. Dan ketika melewati pulau-pulau itu, walaupun malam hari kayaknya adem, enak pemandangannya. Dan hati juga nyaman karena yang punya adalah orang-orang Indonesia. Tetapi ketika mendengar kabar orang-orang asing, apalagi di Pulau Kalimantan banyak pendatang dari luar negeri yang membeli tempat atau aset di sana, apalagi ada isu sedang ditawarkan kepada warga Singapura. Selagi memang mereka itu nanti menjadi apa maksudnya? Warga NKRI ya enggak apa-apa. Kan harta kekayaannya nanti juga milik bangsa Indonesia karena mereka adalah warga Indonesia. Tetapi ketika mereka itu warga negara asing, memiliki lahan di pulau-pulau yang ada berserakan di Indonesia, tampaknya nilai lebihnya kekayaan atau harta-harta mereka itu kan dibawa ya ke Indonesia. Uang-uang dari luar negeri dibawa ke Indonesia dan mereka belanja-belanja di Indonesia. Jadi perekonomian Indonesia akan membaik. Apa benar demikian? Ragu rasanya. Tidak ada lagi pulau-pulau kosong, semua pulau berpenghuni. Walaupun ya itu tadi, kalau ditempati oleh warga negara asing, bukan warga negara Indonesia, keamanan negara kayaknya terancam deh. Karena kalau suatu produk datang ke Indonesia, jika melalui atau untuk Pulau Jawa misalkan kan harus melalui Tanjung Priuk. Nah, itu kan tahu. Bagaimana kalau mereka itu tiba-tiba datang membawa narkoba atau membawa persenjataan yang membahayakan negara? Indonesia yang luas itu, mereka datang dari luar negeri, langsung masuk ke rumah di pulau-pulau tersebut. Siapa yang memantau ya? Itu kekhawatiran. Tetapi sebenarnya kalau kita berpikir positif, Indonesia itu kan paling luas lautan, makanya lautannya itu harus dijaga di sekitarnya itu, sehingga orang memasuki lautan Indonesia harus melalui proses pemeriksaan. Dan itulah teknologi tentu berperan, tidak usah orang nongkrong di situ. Apakah Indonesia sudah memiliki teknologi secanggih itu? Hati-hatilah, jangan mempertaruhkan bangsa dan negara ini. Perahu-perahu atau kapal-kapal milik pribadi terdeteksi dengan sistem yang tadi dikatakan. Sudah dijelaskan. Apakah Indonesia sudah memiliki teknologi secanggih itu? Ini pertanyaannya. Jangan mempertaruhkan bangsa dan negara ini. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri kan. Lagi-lagi ketika berkuasanya Bapak Presiden Soeharto dahulu, mungkin berita seperti ini akan heboh ya, memojokkan bahwa Pak Soeharto menimbun kekayaan. Presiden punya pila di negaranya sendiri, wajar saja. Kenapa dipermasalahkan? Disampaikannya sekarang ya wajar lah, yang namanya presiden menguasai beberapa pulau kecil di Pulau Seribu atau di Bali ya wajar. Kalau itu memang wajar, kenapa sekarang diangkat lagi ke permukaan? Kan sudah wajar, namanya juga presiden. Adalah orang-orang yang dari luar negeri.
Bahkan apartemen-apartemen yang ada di Bekasi, konon ceritanya ya banyak di medsos bertebaran, ditawarkan kepada penduduk-penduduk Tiongkok dan Singapura. Jadi mereka dari bandara itu naik kereta api listrik atau mobil pribadi ke jalan layang langsung ke rumah di Meikarta. Dulu kan isunya seperti itu. Bagi saya secara pribadi ya sangat positif karena Indonesia menjadi maju. Mereka-mereka yang dari luar negeri itu untuk bisa datang di Indonesia, kalau dulu kan sebagai turis. Tapi kalau mereka punya rumah di Indonesia, punya apartemen di Indonesia, mereka kan belanja di supermarket atau di mall yang ada di Indonesia. Mending kalau begitu, bagaimana kalau mereka membawa barang dagangan dari luar negeri tanpa seizin pemerintahan setempat, malah mereka jualan di sini? Pariwisata Nusantara. Kalau mereka itu punya tempat tinggal di Indonesia, ya itu sudah rutin pariwisatanya. Hanya perundang-undangannya yang perlu diatur. Oh, mengatur dulu perundang-undangannya. Omong dari tadi. Di sekolah-sekolah saja aturan-aturan itu dibuat dari awal jauh-jauh hari sebelum PPDB. Baru dilakukan. Siswa-siswi kelengkapan atribut. Oh, itu diperiksa. Harus diperiksa, Kalau Pak. mereka tidak lengkap atributnya diapain? Dipanggil oleh guru BK. Untuk memahami perubahan, kata Khalil Gibran tahun 1883 impermanensi atau ketidakpermanenan manusia adalah seperti ayat-ayat yang ditulis di atas permukaan sungai, aliran sungai berubah terus-menerus, maka janganlah heran jika ternyata orang-orang yang kita kenal itu berubah perlakuannya kepada kita. Ya, kita setuju. Kita itu harus sigap menghadapi perubahan dan semuanya itu harus kita persiapkan jauh-jauh hari. Nganggur dulu. Selain nyawa, kerjaan apa lagi, Bang? Ya paling serabutan. Apa itu? Bantuin orang tua lah di rumah apa gitu. Orang Paling tua kerja apa di rumah? dagang. Oh, dagang. Bang, siapa namanya, Bang? Bang Ian Bang Ian punya anak berapa? 1. Punya 1. Baru 3 bulan. 3 bulan. Istri berapa istri? 1. Beginilah keluh kesah Pak Ian di sawah yang dia garap. Katanya sudah dibeli sama BTN yang akan segera dibangun. Dia bingung, nganggur dulu katanya nanti. Apa kerjaan dia kan di sawah, sekarang sawahnya dijual. Tapi burungnya kabur katanya. Iya, malah terbantu juga sih sama kereta api. Jadi kita nggak terlalu capek ngejaganya. Kalau ada rel kereta api kita kabur. Jadi kalau ada rel kereta api lewat, burung kabur. Balik lagi ntar kalau ada kereta api kabur lagi. Tapi kalau keluarga di rumah itu harmonis, semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan tawa-tawa seperti ini. Nggak ada masalah. Karena kebetulan Pak Ian ini kan baru punya anak ya. Itulah barangkali pentingnya menjalin keluarga yang harmonis. Hati-hati.